Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita. Ini mengenai prestasi Anies Baswedan ya, yang saya kutip dari fifa.co.id dengan judul Cetak Sejarah. Anies Baswedan diangkat jadi anggota Dewan Universitas Oxford. Kita ketahui bersama, Universitas Oxford merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia. Ya. Dikutip dari FIFA Nasional, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diangkat menjadi anggota board atau dewan di Universitas Oxford, Inggris. Memang momen berharga itu diunggah Anies melalui Instagram pribadinya Jumat 13 Januari 2023. Universitas Oxford merupakan salah satu universitas tertua di dunia yang didirikan tahun 1096. Oxford juga menjadi universitas berbahasa Inggris tertua di dunia yang berkontribusi besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset, pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi. Anies diundang ke salah satu universitas tertua di dunia itu untuk diangkat sebagai anggota dewan pengarah dari pendiri Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Pada tahun 2023 ini, Universitas Oxford kembali membuat sejarah baru dengan mendirikan Institute for Asian Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Beberapa waktu yang lalu mereka mengundang untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah pada institut yang baru ini, founding member and board member of the Institute for Asian Studies. Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia, kata Anies dalam unggahannya dikutip Sabtu 14 Januari 2023. Menurut Anies, dalam sejarahnya ini pertama kalinya seorang berasal dari Indonesia diundang untuk menjadi anggota sebuah dewan di Universitas Oxford. Selama ini sudah ada anggota board dari Asia antara lain dari India, Cina, Jepang, Singapura, atau Malaysia, tapi belum ada dari Indonesia. Selanjutnya, sore tadi dilakukan sebuah upacara singkat untuk meresmikan pengangkatan sebagai anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Profesor Timothy Powers. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia, ungkapnya. Menariknya, upacara pengangkatan Anies ini dilakukan di sebuah ruangan bersejarah, yakni ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500-an. Di ruangan inilah lokasi penyusunan Oxford Dictionary, kamus bahasa Inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi, dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya, ujar Anies. Semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi kanal baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia bukan sekedar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia, sambungnya. Dalam kesempatan itu, mantan Mendikbud RI itu juga diberi kesempatan untuk memberikan kuliah tamu di Hogwarts, ruangan bersejarah pada gedung Divinity School di Oxford University yang juga bersejarah. Anies diminta memberikan kuliah tamu soal ASEAN dan masa depannya. Anies menuturkan, bangunan pada Divinity School di Oxford mulai digunakan sejak 1483.
Ini merupakan salah satu bangunan tertua di kampus ini. Proses pembangunannya saja perlu 60 tahun. Pada awalnya ruangan ini digunakan untuk kuliah, ujian lisan dan diskusi tentang teologi. Bahkan ruangan ini pula yang digunakan sebagai ruangan parlemen Inggris era 1620 sampai 1640-an. Pada masa itu mahasiswa yang diuji berada di satu sisi, sementara Dewan Guru Besar, dosen, duduk di sisi seberangnya mencecar dengan pertanyaan dan kritik. Itulah sebabnya disebut sebagai defense, dan istilah dissertation defense dimulai di ruangan ini. Selanjutnya, pada masa sekarang ruangan bersejarah ini hanya digunakan untuk upacara dan acara universitas penting lainnya, ujar Anies. Menuju ruangan ini ada selasar panjang yang dijadikan lokasi pengambilan gambar pada film Harry Potter. Anies merasa sangat terhormat bisa masuk dan memberikan kuliah tamu di ruangan bersejarah Divinity School di Universitas Oxford. Bahkan sebagian besar dosen dan mahasiswa Oxford pun banyak yang baru pertama kalinya masuk ke ruangan ini. Sebuah kehormatan diundang memberikan kuliah tamu di salah satu universitas terlama di dunia, dan mereka sengaja selenggarakan kuliah tamu ini di sebuah lokasi yang amat prestisius, ucapnya. Ya, mengenai salah satu penghormatan yang didapat, penghargaan yang didapat Anies Baswedan di tahun 2023 ini. Artinya tahun 2023 diawali Anies dengan sebuah prestasi atau penghargaan yang dimana dia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang mendapat kehormatan sebagai anggota dewan di Universitas Oxford untuk studi Asia Tenggara. Kita ketahui Universitas Oxford pernah menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Pernah nomor 3 ya, pernah nomor 3 pada saya lupa tahun berapa itu. Yang pertama itu Harvard University, yang kedua itu, terus yang ketiga adalah Oxford University. Salah satu artis yang dikenal menamatkan studinya di sana adalah public figure Indonesia, yaitu Maudy Ayunda, yang menamatkan S2-nya di Universitas Oxford, salah satu universitas terbaik di dunia. Artinya ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Anies Baswedan merupakan salah satu public figure atau tokoh tokoh anak bangsa yang kualitasnya diperhitungkan oleh dunia. Ya, tidak sembarang orang bisa menjadi anggota dewan di Universitas Oxford. Dari beberapa negara ASEAN hanya Malaysia, Singapura, dan saat sekarang Indonesia yang pernah mengirim yang terdapat salah satu anak bangsanya atau putri terbaiknya menjadi anggota dewan di universitas tersebut. Dan saya pikir hubungan diplomatik Indonesia ke depannya seandainya dipimpin oleh Anies Baswedan akan terbuka lebar ya. Bagaimana dengan kemampuan komunikasi beliau ya, dari segi tata bahasa, penggunaan bahasa Inggris yang tepat dan lain sebagainya. Dan karena kita ketahui bersama selama ini Indonesia agak begitu menutup diri terhadap di dunia luar, terutama pada era pertama Joko Widodo, yang dimana beliau tidak pernah sekali hadir dalam acara-acara internasional, misalkan di PBB dan sebagainya. Baru setelah periode kedua beliau memimpin, baru beliau melakukan kunjungan kerja atau melakukan hubungan diplomasi, melakukan diplomasi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, dan pernah juga berusaha untuk mendamaikan antara Rusia dan Ukraina, sampai-sampai beliau langsung berkunjung ke kedua negara tersebut. Dan saya pikir Anies Baswedan saat ini sudah mulai melakukan dari sejak beliau terpilih saat beliau akan dicapreskan menjadi calon presiden, sudah mulai menunjukkan prestasinya dalam hal hubungan internasional. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kita rakyat Indonesia untuk memilih. Bahkan ada salah satu pengamat luar negeri mengatakan bahwa di antara beberapa calon yang ada pada saat ini,
yang paling bagus hubungan diplomasinya adalah kemampuan diplomasinya ke luar negeri itu hanyalah Anies Baswedan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.